kaffana, apabila mengkafani, ahadukum akhahu, salah seorang kamu dari saudaranya, salah seorang kamu saudaranya, falyahsin kafanuhu, maka baguskanlah kafannya. Rawahu Muslim. Senada dengan kemarin hadis yang sudah kita pahami kemarin tentang kafan, dikatakan albasu min thiyabikumul bayadhi, pakailah baju yang putih. Fa inna min khairin bi thiyabikum, karena sebenarnya sebaik-baik daripada kamu itu pakai putih. Wa kaffinu fiha mautakum, kafani termasuk yang berwarna putih kain. Dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu, dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kaffana ahadukum akhahu falyahsin kafanahu, apabila mengkafani salah seorang kamu saudaranya, falyahsin, maka baguskan. Maka ini perintah Nabi, falyahsin kafanahu, baguskan. Ada beberapa ulama yang menerjemahkan hadis ini, falyahsin kafanahu, itu baguskan kafannya, kafan mereka itu dari orang meninggal itu saudara kamu. Yang pertama itu ada dua sisi. Sisi pertama bahwa kafan itu diperintahkan Nabi kafan yang baik, diantaranya warnanya warna putih. Kemudian kategorinya membungkus kafan jenazah itu sesuai dengan syariat, sebagaimana disebutkan dalam Tasyilul Imam. Jadi kategori baik itu kata ulama, pertama sesuai sunnah Nabi, pakaikan kafan berwarna putih, jangan selain putih, kecuali dalam keadaan darurat tidak ada kafan lain kecuali kafan itulah. Sekarang tidak cuma ada persatuan amal kematian, disiapkan itu. Kemudian dia membungkusnya sesuai dengan syariat, berarti sesuai dengan syariat termasuk sunnah-sunnah yang diajarkan Nabi dan dicontohkan pada saat Nabi SAW memberikan contoh, termasuk 3 helai kain bagi orang yang meninggal laki-laki, kemudian menutupi seluruh tubuhnya, jangan kincap. Makanya diukur dulu sebelum motong kapan itu, diukur dulu berapa tinggi mamang itu, gemuk apa pendek apa besar, apa kurus mamang ini kan. Jangan sampai kayak salah kita ngukur. Kalau wong kecil kepanjangan lucu dia kayak pecah permen kojek. Pecah permen apa tuh? Permen susu yang liput lintir-lintir lucu. Mil kita. Iya, ini susu ini bukan permen ini. Kalau kependekan budak lucu dia. Singkang. Kapan singkrang? Dinaik ke pucuk, kebet bawa terangkat, itu kategori. Ada ulama lain mengatakan, Abdullah Fauzan, pertama baguskan dari falyahsin kafanahu tadi. Dia menerjemahkan bahwa kafan itu bagus, putih, bersih, membungkus keseluruhan. Kemudian kedua sama dengan tadi, sesuai dengan syariat, bagaimana caranya. Disebutkan dalam Minhatul Alam, kitab Minhatul Alam. Sementara menurut Al-Baghawi, beliau mengatakan bahwa dalam Syarh Sunnah bahwa kategorinya senada juga masih putih. Jadi rata-rata ulama itu menerjemahkan ini bahwa yang baik itu adalah putih, karena hadis sebelumnya menjelaskan Nabi menyatakan kafani orang meninggal itu dengan warna putih, bersih. Ada lagi tambahan dari Al-Baghawi itu bukan mahal, mewah. Tidak usah pakai sutra.
Kain sutra maksud itu sutra yang iklan malam-malam tengah dalu itu bukan. Apa ini dibungkus dengan kain sutra mahal tuh. Kalau kain sutra yang asli mahal. Kain Tanjung yang sutra bukan sutra asli itu bagi 700.000 kain Tanjung Palembang. Sutra itu boleh mahal. Jadi sekelas-kelas uang hebat, sekelas-kelas uang kaya, miliarder, yang rumahnya besar, mobilnya banyak, bajunya mewah, sekelas-kelas itu pun tidak boleh, tidak sunnah kalau memakaikan kapan itu dengan kain yang mewah. Ya, semewah-mewah kain kan terbuat dari sutra. Sutra itu sampai harganya mahal per meter, berapa ratusan sampai jutaan. Tidak boleh kita Al-Baghawi. Imam An-Nawawi mengatakan bahwa yang namanya Faliyahsin kafanahu tadi, kata beliau, kapan itu bersih, pasti bersih. Yang jelas bersih dari suci ya pasti bersih dan suci. Tebal, dalam artian tebal itu tidak tipis. Makanya kebanyakan kita kain kafan itu kainnya tebal-tebal. Itu bangsa ya memang khusus kafannya keras gitu, keras, agak kaku kain gitu, tebal. Bisa membungkus jenazah ya pasti bungkusnya dibungkus pas sesuai dengan ukuran badan, besar kecil, panjang tinggi, gemuk pendek, kurus. Ada lagi tidak berlebihan, tidak berlebihan, dibentuk rumbi-rumbi, diunjuk kayak manik-maniknya, kancingnya yang bagusnya meledian terus itu purnam bagus-bagusnya. Ada mereknya pula sini. Siapa namanya? Kain diam kau mahal. Udah boleh itu kata Imam Nawawi. Made in pula pakai made in wes. Made in mana maksudnya? Itu tidak boleh. Ketik gunung tidak manfaat. Karena nantinya terkubur di tanah, sifat kain itu menjadi rusak, mubazir. Lain dengan syariat agama lain, dirais pakai jas, mesem nih jasnya. Jas sekarang 1,5 juta. Jadi kayak aduh mesen jas nelpon, Pak buat ke jas. Ukurannya berapa? Nah kamu datang ada diukur datang. Ini nggak mayit punya. Misal mamangnya, ya Allah, nak diukur cak mana udah diukur ini duit, jika nggak terpaksa gemeteran mamang itu. Sisi dikit yang ngomong awas mam, jangan kepanjangan mang itu. Agak ngepres, agak jangkis dulu. Selimpit ini. Udah bisa itu pakai jas, pakai dasi. Sepatu mahal, sayang sepatu itu begawi lagi nyari buruan loaan deh. Dia sepatu mahal-mahal, Playboy itu harga 2 juta 3 juta dipakai dengan mayit mati, sayang buyang memang itu. Dia dengan orang hidup dan tidak logis itu. Mungkin nah menghadap Tuhan tuh rapi-rapi mengkali. Cuma mati. Yang menghadap Tuhan rapi-rapi itu waktu itu sama dengan mau sholat menghadap Allah tuh rapi-rapi. Jangan pakai baju kaos puluh, sepannya singkat, tembok mulu. Ada tembok di betis di macam. Jadi itu termasuk kecuali dalam keadaan darurat. Ini kaget pakai main hadro rapi bajunya jiharka kainnya
Giliran semayang baju lah dibongkar, baju kamus pakai sepan yang cak training tuh belum. Oh dah cocok ya. Makanya jangan dulu pakailah baju-baju yang sudah dulu, baru sholat baru bersalin. Jangan sebelum sholat kita bersalin gitu ya. Dia bingung malaikat kalian. Nah, ini budak tadi rapi ngapain ini dah rapi. Ini beberapa pendapat ulama yang menjelaskan tentang hadis ini. Balihsin kafanahu tadi bagus kan. Intinya dua. Satu, kategorinya bersih dan suci. Kemudian sebaiknya sebagai sunnah Nabi warnanya putih. Nah, yang kedua sesuai syariat. Aturannya sesuai syariat, ya. Tidak melenceng dari syariat. Jumlahnya, tata caranya, kategorinya, kaifiat cara mengkafaninya. Jadi sesuai dengan apa yang dicontohkan dalam syariat. Nah, inilah termasuk hadis yang menjelaskan tentang membaguskan kafan. Jadi maksud membaguskan kafan itu bukan membaguskan kafan yang bagus-bagus, mahal-mahal, yang mewah-mewah, bukan. Maksudnya kategorinya yang kau disebutkan tadi setelah disimpulkan dari beberapa pendapat ulama tentang terjemah hadis ini. Allah a'lam. Itu ginanya. Jangan lagi kapan pol kantor warnanya gitu. Hitam telur-telur, hitam putih. Allah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah min Allah sallallahu alaihi wa sallam wa sallam ala sayyidina wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zidna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa minna bil afiyati ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wal jami'il muslimin muslimat wal mu'minat al ahya wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم الحمد لله العالمين. صلى الله